Waalaikumsalam Bu, alhamdulillah sehat. Ya, alhamdulillah. Semeringah hari ini Pak ya. Alhamdulillah Bu, semeringah. Ini Pak ya, ada rencana mengadakan pembelajaran di kelas. Iya. Gimana Pak ya, sudah siap tentang RPP-nya, modul ajarnya? Insya Allah sudah siap Bu. Insya Allah sudah siap untuk modul baik LKPD-nya sudah siap semua. Rencana mulai dari pembelajaran awal sampai akhir, apakah sudah disiapkan secara matang Pak ya? Insya Allah sudah siap Bu. Nah ini kan rencananya pra observasi masuk ke dalam pembelajaran nanti. Nah Pak Yat, sebelum saya akan melakukan observasi di kelas, saya ingin menanyakan dulu tujuan dari pembelajarannya yang akan Pak Yat mau berikan kepada peserta didik itu apa saja? Oke. Untuk tujuan pembelajaran yang akan saya lakukan di sini adalah nantinya peserta didik itu bisa menjelaskan proses perpindahan kalor secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Kemudian untuk yang kedua itu nanti harapannya siswa itu atau peserta didik dapat menyebutkan masing-masing contoh dari perpindahan konduksi, konveksi, dan radiasi. Ya. Terima kasih Pak. Yang berarti tujuan pelajarannya dua ya. Ada dua. Yang satu menjelaskan dan yang kedua menyebutkan contohnya. Oke. Begini Pak ya, ketika saya akan melakukan observasi di kelas, nah pengembangan apa yang ingin Pak ya dilihat oleh saya, yang akan diobservasi oleh saya seperti itu? Untuk yang pertama, karena ini kan pembelajaran diferensiasi ya Bu, jadi saya mengambil satu contohnya itu adalah pembelajaran diferensiasi proses. Selanjutnya nanti yang bisa diamati juga diantaranya adalah kesadaran diri Bu. Nanti kesadaran diri bisa dilihat dari emoji yang saya tampilkan di layar. Terus satunya lagi itu nanti itu ada kemampuan dia berrelasi dengan teman-temannya. Kemudian ada lagi satunya itu adalah kemampuan mereka dalam mempertanggungjawabkan hasil dari pendapat mereka. Oh, begitu ya Pak ya. Saya bisa ulangi lagi ya Pak ya. Untuk yang akan diobservasi itu adalah diferensiasi prosesnya. Terus bagaimana yang selanjutnya kesadaran diri mengenai emosi ketika melakukan pembelajaran. Terus yang ketiga itu keterampilan berrelasi. Terus yang keempat itu adalah pengambilan keputusan yang bertanggung jawab kepada peserta didik ya Pak ya. Betul. Nah untuk yang keempat hal yang harus saya observasi itu Pak ya, strategi apa yang telah Pak Yat siapkan? Oke. Strategi yang saya siapkan sebelum pelaksanaan itu diantaranya itu saya sudah membuat asesmen berupa untuk asesmen diagnostik awal ya Bu. Karena kan untuk proses diferensiasi proses ini dilakukan secara kelompok, maka ini harus saya buat untuk diagnostik awal dalam menentukan kelompoknya. Oke, baik. Untuk yang kesadaran diri, Pak ya, apa strategi yang disiapkan? Kesadaran diri itu saya menampilkan buat PowerPoint ya. Jadi buat PPT itu atau PowerPoint yang naik ditampilkan di layar. Kemudian saya bertanya kepada seluruh anak ya, itu secara keseluruhan tentang kondisi mereka pada saat di awal perasaan dia gitu ya. Oh ya, baik Pak ya. Dan untuk yang keterampilan berrelasi itu? Pada saat mereka itu ketika berkomunikasi dengan teman-temannya dalam menyelesaikan di LKPD-nya. Oh, berarti ketika berkelompok bagaimana keterampilan dia untuk mengungkapkan pendapat, mendengarkan pendapat. Oh, baik Pak ya. Dan untuk yang pengambilan keputusan yang bertanggung jawab? Nah, ini kan dipresentasikan. Jadi setiap kelompok itu mereka akan melakukan presentasi dari hasil diskusi mereka di depan kelas. Nah, jadi masing-masing kelompok presentasi, kemudian nanti ada tanya jawab dengan kelompok yang lain seperti itu. Oh ya. Baik Pak ya, untuk saat ini terima kasih. Kita ketemu hari apa ya yang kegiatan kita masuk ke kelas untuk observasi? Hari Rabu Bu. Oh, hari Rabu. Hari Rabu minggu depan insya Allah Ibu bisa masuk kelas. Jam pertama. Oh, jam pertama. Di kelas berapa ya Pak ya? Kelas 7B. Oh, kelas 7B. Baik. Nanti kita ketemu hari Rabu. Siap.
Terima kasih untuk hari ini. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Oke. Hari ini ada yang tidak masuk? Oke. Nah, sebelum kita mulai pelajarannya, marilah kita berdoa. Kita tolong doa yang khusus, jangan lupa doakan kedua orang tua kalian yang sedang bekerja. Berdoa dalam hati masing-masing mulai. Selesai. Nah, kita coba cek perasaan kalian pada pagi hari ini. Oh. Hari ini bisa jawab. Nah, yang pertama ada rasa apa nih? Senang, bahagia. Kalau yang kedua? Tiga? Empat? Usil ini. Yang kelima apa nih? Yang mungkin merasa tegang dan sebagainya ya. Nah, yang merasa hari ini nomor 1 siapa? Saya. Yang merasa bahagia hari ini? Ya, Keisha, Indo, dan sebagainya. Oke, senang ya. Yang jangan dikejar temennya. Gimana? PDF. Udah masuk Google Classroom ya. Nah, di situ ada materi perpindahan kalor. Jadi nanti kalian bisa buka yang berupa apa namanya modul ya. Modul perpindahan kalor itu ada. Buat ngerjain di ini. Atau kalian bisa pilih dari bahan video di situ ya. Oke, silakan kalian bisa mulai kerjasamanya ya. Yes, saya semua. Nah, ini bisa di satu-satu untuk ditulis nama dulu ya. Saya Kacang kedua ya? ya. Silakan diisi identitasnya. Ada nama, kemudian kelompok berapa, sama anggotanya berapa, siapa aja ya. Siap. Tersangka nggak buka? Kalau gitu. Oke. Supaya lebih cepat kalian bisa dibagi itu ya. Dua dulu. Sabar. Dibuka dulu enggak? Gampang ini kok. Dengerin banget nanti. Oh, koneksi radio. Apa? Boleh. Jawabannya yang pertama. Rasa dia sih yang keras supaya kedengaran sama ibu kamu. Rasa dia. Apa yang terjadi pada kedelai yang ada di sandal logam apa demikian kedelainya jatuh karena menteganya meleleh. Oke. Gimana jawaban kalian sama atau ada yang beda nggak? Bedanya apa? Rafi silakan. Ada ditambah Pak. Kedelainya jatuh karena menteganya mengalami perubahan zat daripada kulit air karena sendok logam dapat mengatakan panas. Iya betul juga. Itu betul juga. Ada yang lain? Jawaban lain? Mana? Ya. Ada yang lain? Ada? Sama semua ya? Oke sih lanjut. Pertanyaan yang kedua.
siang Pak Yat, apa Selamat siang Bu. kabar? Alhamdulillah. Gimana kemarin ketika hari Kamis ya betul ya Pak Yat? Hari Kamis Bu, betul Ya, sekali. di kelas 7B. Iya. Nah. Gimana kemarin ketika Pak Yat memberikan materi tentang perpindahan calon? Oke. Hal-hal apa yang menurut Pak Yat itu sudah bagus, terus hal-hal apa yang menurut Pak Yat masih kurang? Baik Bu. Untuk hal yang bagus itu alhamdulillah sesuai rencana Bu. Mulai dari pendahuluan sampai penutup sudah sesuai rencana, sama pengumpulan hasil tugas siswa itu semuanya LKPD-nya sudah dikerjakan semua, terus siswa juga banyak yang aktif ya. Namun perlu ditingkatkan dari beberapa hal, terutama ketika di inti pembelajaran, yakni pada saat mereka sedang melakukan proses ada untuk menyampaikan pendapat, itu masih banyak siswa yang sekiranya itu masih belum aktif, hanya beberapa siswa aja yang menonjol. Demikian juga ketika mereka presentasi. Nah, ketika presentasi itu ada yang sebelum diberi waktu, namun siswanya itu masih ada yang seperti belum siap, terus hanya 1-2 yang aktif seperti itu. Dan pada saat ini ketika prosesnya ya seperti itu, masih siswa tuh kadang masih malu-malu gitu, mau menyampaikan pendapat juga hanya yang terbiasa itu aja. Terus sama pada saat pembelajaran ya, ketika mereka dibuka HP, ketika sudah selesai membuka HP masih ada anak yang masih membuka HP. Jadi karena saya nggak bisa menyeluruh ya keliling satu persatu, masih ada yang kecolongan membuka HP seperti itu. Jadi menurut Pak Yat itu anak-anak sudah aktif, tapi ada beberapa anak yang masih menggunakan HP. Kalau seandainya Pak Yat memberikan pelajaran, masih anak-anak masih tetap menggunakan HP. Iya. Berarti pengelolaan kelas yang masih belum maksimal ya. Iya, maksimal. Maka ketika di LKPD-nya boleh membuka HP seperti itu, namun setelah ada instruksi udah stop kayak gitu, dan ketika saya berkeliling ya masih ada kayak gitu. Ini Pak Yat, kalau seandainya Pak Yat nilai ya dari kemarin masuk ke kelas itu, pelayanan atau materi ketika Pak Yat memberikan KBM di kelas, dikasih angka nilai Pak Yat antara 1 sampai 10 lah. Pak Yat itu kira-kira di mana dalam pengelolaan kelas? 8,5. Nah, kenapa Pak Yat kok memposisikan Pak Yat di 8,5? Masih perlu latihan lagi, masih perlu diperbaiki lagi, terutama yang tadi kemarin sudah membuat kesepakatan kelas, namun masih ada yang seperti itu. Terus lagi ada anak yang sekiranya itu masih ya bersedia guru itu masih ada, ketika mereka udah disuruh kerjain ini LKPD-nya masih belum dikerjain atau masih ada yang bersedia guru seperti itu. Kemarin kan Pak Yat ingin ketika sebelum observasi, saya ingin melihat differential prosesnya seperti apa, begitu kan ya Pak Yat. Terus kesiapan dirinya seperti apa, terus pengambilan keputusan anak-anak itu yang bertanggung jawab seperti apa, begitu kan ya Pak Yat. Dari keempat kemarin itu menurut Pak Yat, keempat-empatnya itu sudah muncul atau masih kurang atau bagaimana? Sudah muncul Bu, namun ya masih ada yang kurang, seperti ketika saya memberikan emoji itu untuk kesiapan diri itu. Masih banyak anak yang asal-asal pasti ada lah, ketika anak gimana sih perasaan kalian hari ini, misalnya apakah posisi senang, kemudian atau sedih dan sebagainya ya, masih ada yang asal tunjuk si A ini kayak gini, si A B gitu. Temannya lain yang menunjukkan apa ekspresinya kayak gitu, bukan hanya ya pasti bersenang dulu kayak gitu. Sama yang diferensi prosesnya. Nah, ketika proses itu masih ada seperti itu, jadi ya itu masih beberapa anak yang masih kurang aktif ya. Jadi perlu saya perbaiki lagi, mungkin nanti di LKPD-nya untuk setiap anak itu punya LKPD masing-masing, tanggung jawab masing-masing.
seperti itu nanti perbaikannya ke situ. Untuk yang positifnya maksudnya sudah menonjol bagian Untuk apa? positifnya tadi itu yang jelas tadi anak-anak udah berani tampil semua. Anak-anak udah berani tampil semua. Setelah itu yang tadi ini kemampuan relasi ketika mereka menjawab pertanyaan sama tanggung jawabnya itu udah dibuka Udah semua. kelihatan ya Pak ya. Baik, Pak. Nah dari apa yang Pak yang ucapkan tadi, tindak lanjutnya biar lebih baik lagi ke depannya itu seperti apa? Mungkin ada rencana-rencana atau rancangan-rancangan yang akan dilakukan untuk KBM selanjutnya. Harus lebih mempersiapkan lagi Bu. Ya, kemarin kan anak-anak kan habis kayak liburan terus ada project dan sebagainya. Jadi ada mereka biasanya nggak ada pelajaran terus lebih mempersiapkan lagi, terus dipersiapkan lagi lebih baik itu di LKPD-nya. Ya bisa mengcover semua anak itu bisa aktif semua seperti itu. Jadi memperbaiki di LKPD ya Pak ya, sama mungkin di bagian apa itu tadi kesiapan menyampaikan emoji-emojinya itu ya Pak ya. Mungkin anak-anak bisa mengisi satu persatu individu Pak. Kemarin kan pertanyaan ini bertanya secara menyeluruh kan tidak menggambarkan semua kondisi mereka. Mungkin kalau mereka dikasih link kemudian ngisi di HP, jadi nggak ada intervensi dari teman-teman yang lainnya. Jadi anak-anak benar mengisi sesuai dengan hal itu lagi. Jadi tidak ikut tergantung dengan jawaban teman-teman. Gitu. Baik. Dengan jawaban teman-teman. Gitu. Baik Pak ya, dari omong-omongan kita, bicara-bicara kita mulai dari awal sampai akhir, bagaimana perasaan Pak ya hari ini? Benar senang Bu, bisa meluapkan apa yang kemarin, kemudian ya sedikit berbagi Pengalaman. Ibu sudah pengalaman mengobservasi saya, jadi tahu nih kelemahan saya di ini kan, karena kalau pada kita ngajar sendiri kan nggak tahu kelemahan kita Bu, seperti itu. Jadi ya alhamdulillah Bu Intan sudah ikut di kelas saya, maksudnya nanti bisa observasi terus umpan baliknya ya Pak ya. gitu. Terima kasih Pak ya atas waktunya. Sama-sama. Semoga nanti apa yang kita bicarakan bermanfaat dan lebih positif lagi, ada manfaatnya ketika KBM berikutnya lagi Pak ya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.